boleh negor tapi secara halus. Kalau dengan nanya gitu tadi buka ya urat ya kakinya, Iya itu nggak apa-apa. dia nggak ngakui iya katanya. Terus Boleh pak. Gitu gimana? Iya cuman caranya pertama nanya, nggak langsung ngasih tahu. nggak boleh batal tuh, habis itu diulangi nggak? Enggak. Males katanya. Ulang. Gimana udah ngasih tahu. Kalau ada suruh ulang lagi tuh. Langsung pas lagi sholat malah. Lagi sholat kan nggak apa-apa kan, pas lagi sholat yang udah batal. Itulah makanya ada istilah yang kemarin Anda bilang itu, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk. Ini ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika dia susah banget mengislamkan pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah salah satu orang yang dicintai Rasul, tapi Abu Thalib itu nggak dalam akhir dalam hidupnya itu wallahu alam ya, tapi ada cerita yang mengatakan Abu Thalib sempat jadi udah Islam, tapi cerita yang kebanyakan makan Abu Thalib belum sempat Islam itu. Jadi ya suka nggak suka ataupun harus gimana caranya, kita juga nggak bisa ngasih petunjuk sama orang tua. Yang kita lakuin itu adalah ya ngedoain sama lakuin aja yang kita bisa gitu. Ente nggak bisa maksa-maksa orang tua juga supaya sholat. Misalnya orang tua ente nggak sholat, terus ente sholat gitu, terus ente ngerasa paling benar karena orang tua ente nggak sholat, salah juga ya kan? Jadi gimana sikap kita? Ya sikap kita tetap sholat, ya kita tetap jadi anak yang bakti. Maksudnya bukan hanya karena si orang tua itu nggak sholat terus kita durhaka terus boleh melawan, nggak boleh. Dan patokannya bukan di situ. Masalah sholat mah nanti urusan dia dengan Allah. Masalah sholat juga urusan nanti dengan Allah. Bahkan orang tua kafir juga kita tetap harus berbakti. Iya. Kan kita juga nggak bisa maksa-maksa dia untuk masuk ke Islam. Kalau misalnya bisa dipaksa, Ustadz Felixio juga udah dari dulu udah maksa pasti. Dan pasti juga ada usaha. Tapi nyatanya kan belum bisa juga diislamkan kan sampai sekarang. Ya karena memang ada dasar merta kita semuanya bisa harus dibawa gitu. Ente ya udah ente bawa sendiri amalia ente, orang tua ente juga membawa amaliyahnya. Justru orang tua ente punya kewajiban kepada anaknya. Kalau anaknya kepada orang tua ya udah cuma jadi tontonan dan anaknya ngedoain aja. Jadi ente udah nontonin orang tua sama ngedoain. Karena nggak ada kewajiban ente membenahi orang tua, ya. Tapi sekedar negor ataupun gimana caranya secara lembut itu nggak masalah. Nah, kalau nanya gini, mau udah sholat belum mak? Gitu. Iya nggak masalah. Sholat gitu. Nggak sholat, nggak sholat mak, udah sholat mak gitu. Kalau kita pulang sholat gitu, nanya gitu. Ya nggak apa-apa nanya kayak gitu, ya benar tadi, asal jangan nanya mak aku nggak pernah sholat, itu kan nyakitin perasaan dia. Gitu. Paling juga nanti dibalas, lu tuh anak kecil tahu apa sih lu gitu. Iya
Iya, jadi udah biarin aja sih orang tua gimana, terserah dia mau gimana kek, mau ngapain kek. Terus ente apa hubungannya gitu? Ente mau udah ngedoain aja, ngedoain. Tapi kalau misalnya ingetin orang tua kalau di kamar mandi lagi untung mah pakai sendal, kayak ingetin mah pakai sendal, itu mau nggak tuh? Ya nggak apa-apa, pokoknya yang tahu keadaan ini itu ente semua. Mana momen-momen yang nggak boleh dilakuin gitu. Padahal kita sendiri setiap Iya. berlebihan. Kalau orang tua ente belum juga nanya agama kepada ente, berarti ente juga belum bisa dipercaya sama orang tua. Kalau sampai orang tua bisa mempercayai ente itu bisa mempercayai ente itu secara agama gitu, maksudnya orang tua ente banyak nanya agama kepada ente, berarti ente udah mulai dipercaya. Ya, berarti pertanyaannya ente harus rajin aja dulu ibadah. Sebab orang tua ente tahu kapan bejatnya ente, atau dari dulu bejat atau dari dulu bandel. Jadi nggak akan bisa berpaling rasa di mana gue tahu anak gua, ya kan? Ngapain gue nanya sama anak gua? Gue tahu dia sholat subuhnya nggak pernah, sholat maghrib nggak pernah, sholat isya nggak pernah, gitu. Jadi salah buat aneh kalau ente bisa pinter agama kemudian menceramahi orang tua. Nggak ada. Bokap nyokap aneh aja nanya sama aneh, bukan aneh yang ngobrol sama dia. Dulu iya dulu sulada kan dulu. Tapi kesininya udah ngerti ngaji mah enggak, biasa aja. Ya, ini nggak ada paksaan. Lihat Rasulullah, apakah dia memaksa Abu Thalib untuk masuk Islam? Sampai akhir hayatnya Abu Thalib pun belum sempat masuk. Apakah tetap dipaksa? Enggak kan? Rasul nggak pernah maksa. Ya sama, ente juga sama orang tua nggak boleh maksa. Ngingetin boleh, maksa nggak boleh, nyakitin nggak boleh. Cuma sekedar ngingetin boleh. Kalau ngomong, "Ma udah sholat belum?" Ya nggak masalah. Tapi kalau udah ditambahin lagi, "Ma kok Ma belum nggak pernah sholat sih?" Itu beda lagi kan. Tabu. Ya, jadi untuk urusan ibadah udah nggak usah dikomen-komen orang tua, kecuali orang tua nanya, jawab. Subuh berapa rakaat sih? Nes 2 rakaat mah. Ya, jawab. Doa niat sholat subuh gimana? Jawab aja. Kalau ditanya jawab. Jangan sekali-kali ente mengomentari tapi belum diminta gitu. Ya kan? Buat aneh itu suulada, walaupun salah tapi nggak boleh disalahin. Udah, ente ngelihat guru ente salah udah cukup, udah ente ngelihat orang tua ente salah ya udah, nggak usah diomongin. Ya, kecuali mungkin sama orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Untuk islah boleh. Gimana ya begini? Nanti misalnya ceritain tentang keburukan orang tua ente, tapi kepada orang yang tepat, yang bisa megang mana. Jangan ente lagi ngobrol begini lama-lama ngomongin orang tua ente, kan nggak sulah ada. Posisinya itu kan ada aneh, ada yang lainnya juga ngomongin abah. Anda jadi kagak rela dia ngomongin begitu. Iya, aneh yang bukan anaknya, yang nggak tahu diakui sebagai murid atau enggak, Anda aja nggak enak. Kok ini orang-orang terdekat malah ngomongin apa sih? Nyala-nyalahin. Tuh di situ tuh. Ya, makanya
Aneh tuh nggak pernah takut juga sebenarnya diomongin jelek. Aneh juga nggak pernah takut dibenci di luar ataupun di belakang ataupun dijelek-jelekin di luar. Nggak pernah takut karena udah kebukti semua yang ngejelekin Abah tuh, dari yang di belakang, yang depannya manis, yang ini tuh semua udah ke ini manis semua, apa namanya, udah dibukain semua. Artinya yang sengsara lu juga. Iya, yang sengsara lu juga. Si Abah mah walaupun gak tahu ya tenang aja, ngapain gitu. Ya kan, artinya gini, kita kan nggak bisa maksain orang untuk nggak berbuat buruk, ya kan gitu. Itu kan terserah dia. Lu mau ngejelekin guru lu mau ngejelekin orang tua lu, terserah lu. Cuman kan pasti tingkah buruk lu akan dapat balasan buat lu juga nanti. Mama yang di sekolah itu. Iya. Ya senjata makan tuan ya istilah kata. Ya lu yang berbuat, ya lu nanti yang akan nanggung resikonya.